Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kimia unsur golongan halogen. Unsur-unsur penyusun golongan halogen atau golongan 17 atau golongan 7A terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nah, berikut ini ditampilkan manfaat dari unsur-unsur anggota golongan 7A, mulai dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Sebelum membahas lebih lanjut dan lebih rinci tentang anggota dari golongan 17 atau golongan halogen, mari kita pelajari terlebih dahulu sifat-sifat golongan halogen secara umum, mulai dari definisi hingga sifat-sifat kimia dan sifat fisikanya. Kita mulai dari definisinya. Disebut halogen karena bila unsur-unsur pada golongan ini saat bereaksi dengan logam akan membentuk garam. Halogen berasal dari bahasa Yunani halos yang berarti garam dan gens yang berarti pembentuk. Golongan halogen merupakan non-logam yang paling reaktif. Wujud fluorin dan klorin pada temperatur kamar adalah gas. Bromin berwujud cair dan mudah menguap, sedangkan iodin berwujud padat dan mudah menyublim. Warna gas fluorin adalah kuning muda, gas klorin berwarna kuning hijau, cairan bromin berwarna merah. Sifat kimianya seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Jari-jari atom golongan 7A meningkat dari atas ke bawah. Semakin ke bawah semakin besar, sedangkan keelektronegatifannya menurun dari atas ke bawah. Untuk energi ionisasinya sama dengan keelektronegatifan. Unsur halogen merupakan unsur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya senyawa iodin yang digunakan untuk membuat filter polarisasi pada kacamata hitam untuk mengurangi cahaya menyilaukan. Kita melangkah ke anggota pertama golongan halogen, yaitu fluorin dengan nomor massa 19 dan nomor atom 9. Simbol dari fluorin adalah F. Fluor berasal dari bahasa Latin yaitu fluere yang berarti mengalir. Fluor merupakan gas halogen univalen yang beracun, berwarna kuning hijau yang paling reaktif secara kimia dan paling elektronegatif dari seluruh unsur. Untuk sifat fisikanya, fluor memiliki titik leleh minus 220 derajat Celcius dan titik didihnya minus 180 derajat Celcius. Sedangkan sifat kimianya berbentuk molekul diatomik, pada suhu kamar berwujud gas dan berwarna kuning muda. Fluorin dibuat dengan cara menelektrolisis larutan kalium hidrogen fluorida dalam asam fluorida yang bebas air. Campuran tersebut tidak boleh mengandung air karena fluorin yang terbentuk adalah oksidasinya. Untuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, fluorin dibuat senyawa klorofluorokarbon yang dikenal dengan nama freon. Yang kedua, digunakan untuk membuat teflon. Yang ketiga, untuk memisahkan isotop uranium 235 dari uranium 238 melalui proses difusi gas. Untuk senyawa fluorin, misalnya CFC atau freon, digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Freon juga digunakan sebagai propelin aerosol pada bahan-bahan semprot. Monomernya diklorofluorokarbon digunakan untuk plastik tahan panas dan anti lengket serta tahan bahan kimia. Misalnya digunakan untuk melapisi panci atau alat rumah tangga yang tahan panas dan anti lengket. Kemudian asam fluorida digunakan untuk melarutkan kaca. Karena itu bisa digunakan untuk membuat tulisan, lukisan, atau sketsa di atas kaca. Dan yang terakhir, garam fluorida ditambahkan pada pasta gigi atau air minum untuk mencegah kerusakan gigi. Fluor memang memiliki dampak positif bagi manusia, akan tetapi ternyata membawa dampak negatif terhadap tumbuhan dan hewan. Fluor dari udara pada akhirnya akan menumpuk di air dan dalam tanah. Fluor di tanah berpotensi terakumulasi dalam tanaman. Tanaman yang sensitif pada paparan fluor bisa mengalami kerusakan daun dan perlambatan pertumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan yang mengandung fluor akan mengakumulasikan fluor ini dalam tubuh mereka, terutama di tulang. Akibatnya, hewan yang memiliki kadar tinggi fluor akan mengalami kerusakan tulang dan gigi. Terlalu banyak fluor juga menyebabkan penurunan penyerapan makanan dari perut dan mengganggu perkembangan cakar.
Untuk keberadaan fluor di alam fluor dapat ditemukan di dalam tanah, air maupun udara. Selain itu juga ditemukan pada tanaman. Fluor merupakan elemen paling elektronegatif dari semua elemen kimia. Maka secara alamiah ia tidak pernah dijumpai dalam bentuk bebas. Kita lanjut ke unsur kedua dalam golongan halogen, yaitu klorin dengan simbol Cl, nomor massa 35,45 dan dengan nomor atom 17. Untuk sifat fisikanya bisa dilihat pada tabel berikut. Klorin memiliki titik leleh minus 10 derajat Celcius dan titik didih minus 35 derajat Celcius. Sedangkan untuk sifat kimianya, umumnya molekulnya berbentuk diatomik dan berwujud gas. Klorin terdapat dalam senyawa natrium klorida, kalium klorida, magnesium klorida, dan kalsium klorida. Senyawa klorida ditemukan di air laut dan garam batu atau endapan garam yang terbentuk akibat penguapan air laut. Klorin dan senyawanya umumnya digunakan sebagai zat pemutih pada pakaian, digunakan untuk insektisida, untuk obat bius dan pelarut, untuk pembuatan pupuk, untuk bahan pembuatan korek api, sebagai pemutih pada industri kertas, dan digunakan sebagai zat oksidator. Kehidupan sehari-hari, natrium hipoklorit digunakan sebagai bahan pemutih dan pakaian, sedangkan natrium klorida digunakan sebagai garam dapur untuk pembuatan klorin dan natrium hidroksida. Juga digunakan untuk mengawetkan berbagai jenis makanan dan mencairkan salju. Kapur klor dan kapurit digunakan sebagai bahan pengelantang atau pemutih pada kain. Polivinil klorida digunakan untuk membuat pipa paralon, dan kloroform biasanya digunakan sebagai obat bius dan pelarut. Selain memiliki dampak positif, ternyata klorin berdampak bagi lingkungan. Misalnya, klorin pada konsentrasi 0,2 sampai 0,3 ppm dapat membunuh ikan dengan cepat. Gas klorin bersifat racun karena amat reaktif dengan air yang terdapat di selaput lendir paru-paru. Kita lanjut ke unsur yang ketiga dalam golongan halogen, yaitu bromin dengan simbol Br, nomor massa 80 satuan massa atom, dan dengan nomor atom 35. Konfigurasi per kulitnya 2, 8, 18, 7. Bromin berasal dari bahasa Yunani, yaitu bromos yang berarti berbau pesing. Unsur dari deret kimia halogen ini berbentuk cairan berwarna merah pada suhu kamar dan memiliki reaktivitas di antara klor dan yodium. Dalam bentuk cairan, zat ini bersifat korosif. Bromin terdapat di alam dalam senyawa logam bromida. Senyawa ini juga ditemukan di air laut, endapan garam, dan air mineral. Bromin ditemukan di perairan laut mati dengan kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Gas bromin dibuat dari air laut melalui oksidasi dengan gas klorin. Secara komersial, pembuatan gas bromin dilakukan dengan memanaskan air laut, kemudian dialirkan ke tangki yang berada di puncak menara. Selanjutnya, bromin akan didestilasi. Kegunaan dari bromin yang pertama sebagai unsur anti api, misalnya dalam berbagai produk seperti kabel, konektor, karpet, cat pelapis, dan peralatan dapur. Yang kedua sebagai desinfektan, misalnya sebagai agen pemutih dan umum digunakan untuk mensterilkan air, misalnya pada kolam renang. Yang ketiga digunakan dalam pemurnian air. Bromin dapat ditemukan dalam produk yang digunakan dalam sistem pemurnian air. Yang keempat, pestisida. Brom juga digunakan dalam produk pertanian sebagai pestisida untuk menghancurkan hama. Yang kelima, fotografi. Bromida perak merupakan senyawa pekat cahaya yang digunakan untuk memproduksi pelat film fotografi. Yang terakhir, yang keenam, obat-obatan. Bromin telah digunakan sebagai obat untuk penenang oral untuk mengobati pasien epilepsi. Penggunaan bromin sebagai pestisida ternyata membawa pengaruh negatif, misalnya berpotensi beracun pada hewan dan bahkan pada manusia. Efek kesehatan parah yang disebabkan oleh kontaminan organik yang mengandung brom adalah rusaknya sistem saraf dan gangguan materi genetik. Hal ini bisa terlihat dari penelitian, ribuan sapi dan babi harus dibunuh untuk mencegah efek penumpukan brom organik dari ternak ke manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur yang keempat dari golongan halogen, yaitu iodin dengan nomor atom
53 dan nomor massa 126,9 dengan simbol I. Kata iodin berasal dari bahasa Yunani yaitu iodes atau ungu. Unsur ini diperlukan oleh hampir semua makhluk hidup. Iodium adalah halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Sebagai catatan, seharusnya astatin lebih rendah reaktivitasnya dan lebih elektropositif dari iodium, tetapi kelangkaan astatin membuat sulit untuk mengkonfirmasikan sifat ini. Untuk pembahasan sifat fisika dan sifat kimia dari iodin bisa dilihat pada tabel berikut. Titik lelehnya 114 derajat Celcius dan titik didihnya 184 derajat Celcius. Sama seperti unsur halogen lainnya, iodin berbentuk diatomik. Pada suhu kamar berwujud padat, warna gasnya atau uapnya berwarna ungu, dan warna larutannya juga berwarna ungu. Dalam iodin biasanya terdapat pada lapisan bawah tanah, minyak bumi, dan gas alam. Air yang berasal dari sumur dalam tersebut dapat merupakan sumber iodium. Iodium di dalam tanah dan laut terdapat sebagai iodida. Ion iodida dioksidasi oleh sinar matahari menjadi unsur iodium yang mudah menguap. Iodin ditemukan dalam jumlah berlimpah sebagai garam natrium iodat. Iodin yang ditemukan dalam senyawa natrium iodida banyak terdapat pada sumber air di Mojokerto. Untuk proses pembuatannya, gas iodin diproduksi dari air laut melalui oksidasi ion iodida dengan oksidator gas klorin. Untuk kegunaannya, iodin banyak digunakan sebagai obat luka dan sebagai bahan untuk membuat perak iodida. Digunakan juga untuk menguji adanya amilum dalam tepung tapioka. Sedangkan senyawa iodin, misalnya kalium iodida, digunakan sebagai obat anti jamur. Untuk iodoform sendiri digunakan sebagai zat antiseptik. Senyawa perak iodida digunakan bersama-sama dengan perak bromida dalam film fotografi, dan natrium iodida dan natrium iodat atau kalium iodat dicampur dengan natrium klorida untuk mencegah penyakit gondok. Sekalipun memiliki banyak kegunaan, ternyata iodin juga memiliki dampak negatif. Misalnya, kristal iodin dapat melukai kulit. Yang kedua, uapnya dapat melukai mata dan selaput lendir. Dan pada saat ini dikenal suatu jenis penyakit yang disebabkan dari kekurangan iodium, yaitu gangguan akibat kekurangan iodium, yang merupakan penyakit yang dapat menyebabkan retardasi mental. Dan efek yang sangat dikenal orang akibat kekurangan iodium adalah penyakit gondok, yakni pembesaran kelenjar tiroid di daerah leher. Terakhir, pada golongan halogen yaitu astatin dengan simbol At, nomor massa 209,987 satuan massa atom dengan nomor atom 85. Nama unsur dari astatin berasal dari bahasa Yunani yaitu astatos yang berarti tidak stabil. Unsur ini termasuk golongan halogen dan merupakan unsur radioaktif yang terbentuk secara alami melalui peluruhan uranium-235 dan uranium-238. Ditemukan oleh seorang kimiawan bernama E. Segre di Universitas California pada tahun 1940 dengan cara menembakkan bismut dengan partikel alfa. Berikut ini ditampilkan percobaan dari Segre. Kelimpahan jumlah astatin di alam ternyata di kerak bumi jumlahnya kurang dari 1 ons. Tidak mungkin untuk membuatnya selain dalam reaktor nuklir. Selain dari hasil penembakan, astatin juga diduga ada di dalam kelenjar tiroid manusia, sama halnya seperti iodium. Untuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, karena salah satu karakteristik dari astatin mirip dengan larutan iodin sehingga dapat digunakan untuk memperkecil kelenjar tiroid, karena astatin memiliki sekitar 30 isotop. Kita tentang golongan halogen. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Materi selanjutnya adalah golongan gas mulia atau golongan 18 atau golongan 8A. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.